Tidak, tidak. Ya. Bentrokan antara tenaga kerja asing asal Cina dan tenaga kerja Indonesia di PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI yang terletak di Morowali Utara pecah Sabtu 14 Januari 2023. Berdasarkan laporan kepolisian, 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Beberapa pekerja mengalami luka-luka, sejumlah alat berat, mobil, sepeda motor, dan mes tenaga kerja asing dibakar massa. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pemogokan para TKI itu terjadi? Benarkah ini menyangkut soal kebencian terhadap tenaga kerja asing sebagaimana isu miring yang beredar? Tim Fakta pun mendatangi lokasi perusahaan yang dianggap sebagai proyek strategis nasional yang terletak di Dusun Bungin Timbe, Desa Buntah, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah tersebut. Dua pekerja, satu warga negara Indonesia dan satu warga negara asing, ini tewas saat bentrokan terjadi di PT GNI yang ada di belakang saya ini pada pekan silam. Sebetulnya apa sih yang terjadi dan apa yang memicu bentrokan ini? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Permisi. Ada inspeksi dari Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Afriansah Nur saat tim Fakta mendatangi PT GNI. Kepada tim Fakta, Wakil Menteri Tenaga Kerja yang baru saja selesai meminta penjelasan dari pihak manajemen PT GNI perihal kerusuhan tersebut menyebutkan keberadaan sejumlah provokator yang memicu terjadinya bentrokan. Pak Wamenaker, salam kenal, saya Gina Vita dari TV One Pak, dari program Fakta TV One. Kita boleh ngobrol sambil jalan Pak? Boleh. Ya, tadi, oke, di sini aja kalau gitu. Tadi sudah ada pertemuan antara Pak Wamen dengan pihak manajemen PT GNI, betul ya Pak ya? Betul. Oke, apa yang disampaikan Pak dalam pertemuan itu Pak? Ya, intinya kan pemicu awalnya kan masalah K3, keselamatan kesehatan kerja. Sehingga berujung unjuk rasa, kemudian berujung anarkis, dan berujung ada yang meninggal dan kerugian. Pak, sebelum kita masuk ke dalam konteks langkah selanjutnya, saya ingin fokus dulu. Tadi kan Pak Wamenaker sempat menyebutkan bahwa ini dibahas juga soal permasalahan K3. Jadi soal permasalahan K3 yang sempat disampaikan oleh tenaga kerja Indonesia itu betul atau enggak sih Pak sebetulnya? Ya, kalau kita mendengarkan itu betul, makanya kita mau tinjau. Nanti saya mau tanya satu-satu. Soal misalkan APD, kemudian soal bagaimana upah, termasuk nih ya. Terus ada kesenjangan upah gap yang terlalu tinggi gitu ya Pak begitu, ya kan. Tapi kan kita bisa harus melihat juga, kita pilah-pilah. Yang upahnya tinggi kan tentu punya skill, punya kemampuan. Yang tidak punya upah tinggi itu kan karena mungkin kemampuannya juga terbatas. Nah, jadi jangan menstigma atau mendegradasi TKA Cina gajinya lebih mahal, kita tidak. Jadi tidak bisa juga begitu. Ya kan? Inilah yang harus dijelaskan oleh manajemen. Kemudian dijelaskan nggak tadi Pak? Dijelaskan. Oke, benar adanya sejak kapan kondisi itu berlangsung? Nggak, mereka pada menjelaskan permasalahan bahwa K3 itu. K3 ini memang sudah berapa kali diminta untuk diperbaiki. Oh, dari pihak pekerjanya sendiri Pak? Nah, pihak manajemen sedang berusaha memperbaiki. Cuman memang ada indikator bahwa manajemen ini tertutup, dan disitulah kami minta supaya manajemen jangan tertutup. Oke, ada proses komunikasi setidaknya begitu ya Pak ya. Nah Pak, berkaitan dengan permasalahan K3 itu sebetulnya sudah terjadi sejak kapan Pak yang dirasakan oleh para pekerja itu? Kan mulai bulan Agustus. Oke, nah Pak, sebetulnya permasalahan K3 ini apakah menjadi pemicu utama atau faktor utama terjadi bentrokan, atau ini hanya faktor pendukung saja? Sebetulnya seperti apa? Ya, ini sebenarnya faktor pendukung. Tapi sebenarnya ada ketidakpuasan dengan teman-teman pekerja ini, apalagi sistem pekerjanya yang memang kontrak. Jadi sistem upah atau sistem kontrak yang harus diperbaiki. Jadi kita juga tadi mendapatkan informasi tenaga kerja kontrak ini lebih banyak daripada tenaga kerja tetap.
Nah, berarti kan Pak, kalau saya simpulkan sedikit untuk pemirsa mudah mencerna ya Pak ya, berarti Pak Wamenaker mau menyampaikan bahwa sebetulnya ini permasalahan utamanya, pemicu utamanya ini karena masalah adanya kesenjangan itu ya Pak ya, soal insentif dan lain sebagainya yang pada ujungnya hilirnya adalah bermasalah juga dengan K3-nya. Seperti itu ya yang ingin disampaikan ya? Seperti yang sudah disampaikan, pintu masuknya K3. Tapi sebenarnya ada ketidakpuasan pekerja kita yang mereka menganggap tidak menerima upah yang layak, kemudian diberhentikan dengan sepihak. Nah ini harus diatur. Pemberhentian itu tidak boleh sepihak, harus ada hubungan antara manajemen dengan pihak buruh. Begitu. Oke, nah ya. ini jumlah korban, Bapak tahu untuk datanya sudah sempat ditanyakan ke pihak manajemen Pak? Korban yang meninggal? Iya, korban meninggal. Dua orang ya Pak ya, saya konfirmasi dulu. Jadi dua orang ini betul-betul berasal dari pekerja, bukan rekayasa. Ya, mereka itu karena konflik terjadi keributan. Satunya berasal dari warga negara Indonesia, pekerja Indonesia, itu pekerja kontrak. Jadi tidak ada yang rekayasa. Siapa sih yang mau merekayasa manusia? Ya kan ini ada pihak-pihak yang mengembuskan ini rekayasa, ngawur aja. Nah, yang pihak-pihak yang menghembuskan itu manfaatnya apa Pak? Menghembuskan isu soal ya buat kerusuhan gitu. aja. Ya kan? Ini yang harus kita antisipasi, dan kami minta pihak keamanan menindak orang-orang yang memprovokasi ini. Nah tadi Pak Wamenaker sempat menyebutkan bahwa ada dugaan bahwa provokator-provokator ini kalau investigasi dari Kemenaker sendiri apakah berasal dari internal atau eksternal atau bagaimana Pak? Kita lihatnya nantilah, ini kami lagi melakukan investigasi yang real ya. Yang jelas pekerjanya ada dua. Yang satu TKA, yang satunya warga negara Indonesia yang bekerja di Subkon. Subkon dari PT GNI. Tapi kalau saya berangkat dari pernyataan Pak Wamenaker bahwa ada provokator, apa keuntungan yang didapatkan Pak dengan memprovokasi hal ini kalau menurut Pak Wamenaker? Yang mengganggu investasi Indonesia. Pernyataan Wamenaker ini senada dengan hasil penyelidikan awal kepolisian sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terkait dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan, dan kemudian muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI, sehingga inilah yang kemudian memunculkan pengaruh provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan. Beberapa pelaku pengerusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 yang telah diamankan dan 17 orang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini, kerusuhan yang terjadi bermula dari aksi mogok kerja yang sudah berlangsung sejak tanggal 11 Januari 2023. Entah siapa yang memulai saat aksi mogok kerja di siang hari dinyatakan berakhir, malam hari kerusuhan pecah. Lalu bagaimana kronologis kerusuhan itu terjadi? Faktor apa yang memicu? Mengapa para karyawan melakukan aksi mogok kerja? Siapa pula yang dimaksud sebagai provokator?